Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat ya. Artinya kita akan melaksanakan 2 hari raya sekaligus, yaitu melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin dan juga hari raya Idul Adha yang merupakan hari raya tahunan bagi umat Islam. Nah, di situ ada perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama terkait apakah sholat Jumat boleh ditinggalkan atau tidak dilakukan apabila kita sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Untuk membahas ini, sebelumnya kita akan menyandingkan dua penjelasan dari ustadz-ustadz Indonesia. Yang pertama, kita ambil dari penjelasan Ustadz Firanda Andirja. Ya, hafizahullah, begini kata beliau menjelaskan tentang hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Coba kita simak sebentar ya. Adapun jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat, tapi dia sholat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat Id, maka mereka tidak perlu sholat Id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, sholat Jumat. Intinya wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul dua Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Wallahu alam bishawab. Nah, teman-teman, dari video tadi sudah kita dengarkan kalau menurut penjelasan Ustadz Firanda, jadi kalau kita sudah melaksanakan hari raya Idul Adha, maka kewajiban dari melaksanakan sholat Jumat itu menjadi gugur karena diberikan keringanan atau rukhsah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firanda. Nah, kata Ustadz Firanda bahwa pendapat yang mengatakan gugurnya kewajiban sholat Jumat sehingga sholat Jumat nanti diganti dengan sholat zuhur itu merupakan pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang lain. Tetapi sebelum kita menyimpulkan sampai di sana, mari kita dengarkan dulu sandingan atau perbandingan dari penjelasan Ustadz Aswaja. Ada satu video dari Ustadz Sarwat ya, yang beliau ini memang seorang ustadz yang ahli di bidang fikih, menjelaskan tentang ketika bertemunya hari raya, khususnya di sini adalah Idul Adha dengan hari Jumat. Bagaimana umat Islam menyikapinya atau menyikapi dalil-dalil yang ada. Mari kita dengarkan sejenak penjelasan beliau. Ketentuan syariat dalam masalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang kebetulan jatuh pada hari Jumat sebenarnya tidak jadi masalah. Ada sebagian ulama, khususnya dalam hal ini mazhab Hambali, yang mengatakan kalau kita sudah paginya sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan kebetulan itu jatuh hari Jumat, maka sholat Jumatnya sudah tidak perlu lagi dikerjakan. Ini adalah pendapat mazhab Hambali. Walaupun demikian, mayoritas ulama, baik itu mazhab Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, tidak berpendapat seperti itu. Sebab apa? Sebab yang namanya kewajiban sholat Jumat itu dikuatkan dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan tidak bisa kewajiban ini digugurkan oleh hanya sekedar 1-2 hadis saja yang kedudukannya tidak sekuat Al-Quran. Oleh karena itulah maka para ulama mayoritas mengatakan bahwa walaupun hari itu hari Jumat dan paginya kita sudah mengerjakan sholat Idul Adha atau juga mungkin Idul Fitri, maka kewajiban salatnya tidak gugur, tetap wajib dilaksanakan. Dan alasan yang kedua bahwa Rasulullah SAW pada saat itu, beliau juga tetap mengerjakan sholat Jumatnya. Demikian juga dengan para sahabat, hanya pada beberapa orang saja yang kebetulan mereka memang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang tinggal di Bawadi, di padang pasir, yang kebetulan pada pagi harinya mereka datang ke Madinah untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu setelah itu mereka minta izin, pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami akan segera kembali ke tempat tinggal kami, jadi kami tidak ikut untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka itulah yang kemudian diizinkan, diberikan oleh Rasulullah keringanannya, rukhsahnya.
Oleh karena itu, para ulama mayoritas mengatakan bahwa tidak gugur kewajiban sholat Jumat itu walaupun paginya kita sudah mengerjakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Kecuali satu mazhab saja, yaitu mazhab Hambali yang membolehkan. Dalam hal ini catatan yang perlu kita ketahui adalah mereka mengatakan boleh saja tidak sholat Jumat, tetapi tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Dan juga satu yang penting juga bahwa bukan berarti sholat Jumatnya menjadi haram, sekedar boleh tidak sholat Jumat, gugur kewajibannya, tapi tetap wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Bagaimana kalau tetap mengerjakan sholat Jumat? Ya tentu saja kalau mengerjakan sholat Jumat juga tidak jadi masalah dan tidak perlu lagi mengerjakan sholat zuhur. Artinya dalam hal ini bukan menjadi tidak boleh mengerjakan sholat Jumat. Judulnya adalah boleh untuk tidak mengerjakan sholat Jumat karena kewajibannya sudah gugur menurut mazhab Hambali berdasarkan kejadian yang terjadi di masa Rasulullah, dan itu hanya berlaku pada satu mazhab saja, tidak mewakili mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau hari Jumat jatuh pada Idul Fitri atau Idul Adha, maka kewajiban sholat Jumatnya tidak gugur, tetap wajib dikerjakan. Ada sholat Idul Fitri atau tidak ada sholat Idul Adha, maka kewajiban sholat Jumatnya adalah sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dari sekedar sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada pagi harinya. Baik teman-teman, jadi kalau kita dengarkan dari penjelasan Ustadz Sarwat tadi, sangat jelas sekali ya bahwa beliau mengatakan pendapat ulama yang mengatakan boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur itu adalah pendapat dari satu ulama saja dalam madhab Hambali. Adapun jumhur ulama yaitu dari kalangan madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hanafi mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak gugur ya bagi umumnya kaum muslimin. Gugurnya sholat Jumat atau kebolehan tidak melaksanakan sholat Jumat hanya pada orang-orang tertentu sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa di mana ada seorang sahabat yang rumahnya itu sangat jauh sekali dari masjid, ya, sehingga sahabat ini meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut melaksanakan sholat Jumat. Karena para sahabat ini telah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha atau sholat Id. Sehingga setelah melaksanakan sholat Id, sahabat ini pamit kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengizinkan kepada sahabat ini untuk pulang, tidak kembali melaksanakan sholat Jumat. Dikarenakan memang jarak tempuh sahabat ini sangat jauh sekali, sehingga kalau misalnya kembali untuk melaksanakan sholat Jumat tentu itu akan sangat melelahkan sekali. Maka para ulama mengatakan rukhsahnya ini adalah diberikan kepada orang yang memang hal ihwalnya atau keadaannya itu seperti yang dirasakan oleh sahabat di dalam hadis tersebut. Adapun dalil salat Jumat ini adalah kewajiban yang didasarkan atas Al-Quran, yang tentu dalil dari Al-Quran adalah lebih kuat dari satu atau dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah bagi kaum muslimin yang rumahnya dekat dengan masjid, maka tetap dianjurkan atau kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu tetap dilaksanakan ya, tidak gugur. Adapun apabila ada beberapa orang yang ternyata memang kondisinya masjid jauh dari rumahnya, maka boleh mengganti sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Nah, tetapi tidak boleh tidak melaksanakan sholat sama sekali, begitu ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau menurut Ustadz Firanda, pendapat yang terkuat itu adalah gugurnya melaksanakan sholat Jumat, sehingga boleh untuk tidak dilaksanakan. Nah, sedangkan menurut Ustadz Sarwat, berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan, eh, tidak gugur ya. Justru yang kuat itu adalah tetap melaksanakan sholat Jumat, terutama bagi kaum muslimin yang memang rumahnya atau kondisinya tidak seperti yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi tetap melaksanakan sholat Jumat. Setelah hari raya Idul Adha nanti siangnya juga mendirikan sholat Jumat sebagaimana biasa. Jadi tetap mengumpulkan dua hari raya pada saat itu.
Nah, kalau menurut Ustadz Firanda yang lebih kuat itu adalah gugurnya, kewajiban sholat Jumat. Sedangkan, menurut jumhur ulama yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat tadi, gugurnya melaksanakan sholat Jumat itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sekarang, 2 fatwa ini atau 2 penjelasan hukum ini kita akan tarik keadaannya di kondisi kita di Indonesia, ya. Di mana Indonesia ini alhamdulillah adalah negara dengan, eee, ribuan masjid ya. Jadi kita tidak, kekurangan masjid dan bahkan di Indonesia umat Islam ya, di setiap dusun itu kadang-kadang ada masjid, ditambah lagi nanti ada masjid-masjid besar. Sehingga kalau akses dari rumah menuju masjid itu tidak terlalu jauh ya. Sehingga mungkin, apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat ini lebih tepat untuk kita laksanakan. Artinya kita tidak, serta-merta kemudian tidak mau melaksanakan sholat Jumat hanya gara-gara melihat satu 2 hadis, tetapi harus dikumpulkan ya dalil-dalil itu kemudian mengambil pendapat jumhur ulama, begitu. Nah, yang ingin saya kritisi di sini, dari pandangan Ustadz Firanda adalah yang mengatakan bahwa yang paling kuat itu adalah gugurnya kewajiban melaksanakan sholat Jumat dan cukup diganti dengan sholat zuhur saja. Padahal kalau kita lihat ya, ini hanya pendapat dari kalangan Hanabilah saja atau mazhab Hambali. Sementara jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan tetap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian poin yang kedua yang ingin, saya ketengahkan pada video kali ini adalah bahwa Eee, para ulama telah membaca dalil-dalil dari Al-Qur'an, telah membaca dalil-dalil dari hadis. Akan tetapi kesimpulan mereka berbeda-beda. Itu artinya teman-teman yang dirahmati Allah, dalam masalah apapun terutama, hukum-hukum yang sifatnya dhanniyah ya, para ulama bisa berpotensi untuk berbeda kesimpulan atau berbeda istimbat hukum, seperti yang dikemukakan tadi. Imam Hambali, tidak melihat, apa namanya, hal ihwal ya, apakah ini rumahnya jauh atau bagaimana gitu. Tetap kalau sudah melaksanakan sholat Idul Adha itu, maka gugur sholat Jumat, nanti cukup di rumah, sholat zuhur saja, walaupun rumahnya misalnya dekat dengan masjid. Tapi jumhur ulama berpandangan, kalau kita memang sudah bermukim di suatu tempat yang di situ masjidnya dekat, aksesnya gampang, apalagi di zaman kita sekarang ini ya fasilitas untuk pergi ke masjid itu sangat banyak, bisa pakai sepeda, bisa pakai motor dan lain sebagainya, maka, tetap melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu ya teman-teman. Makanya kita jangan, berpikir jumud ya, hanya menganggap bahwa pandangan dari ustadz kitalah yang, paling kuat. Apalagi kalau ustadznya mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat. Apakah ulama lain mengatakan itu adalah pendapat yang paling kuat? Kan belum tentu ya. Justru kalau kita mau jujur di sini, yang paling kuat ini adalah pandangan dari jumhur ulama. Dan kalau kita kembalikan dengan fakta di lapangan, di mana kita di Indonesia sangat mudah untuk mengakses masjid, untuk berkumpul melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada masalah apabila paginya kita sholat, hari raya Idul Adha, kemudian nanti siangnya kita juga melaksanakan sholat Jumat. Sehingga pahala yang kita dapatkan kan jauh lebih besar. Dan juga, momen berkumpulnya umat Islam ya, lebih banyak jadinya kan. Sehingga mungkin itu adalah lebih baik untuk kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan pembahasan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.